Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Pelita Tihin, dan dengan saya, Ahmad Siti Mukhtasar. Kali ini kita akan membahas mengenai RUU Mufti Wilayah. Belakangan ini telah muncul di media sosial dan di berita, terutama di kalangan agamawan dan pelajar agama, akan adanya RUU yang membahas mengenai Mufti Wilayah. RUU Mufti Wilayah ini menjadi menarik karena pembahasannya berkait dengan keputusan mengenai urusan mufti yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan keagamaan, yang berkaitan juga dengan kerajaan, dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan kehidupan beragama masyarakat Malaysia secara luas. Karena salah satu dan beberapa hal yang menjadi kontroversial adalah pembahasan mengenai untuk mengekalkan atau menetapkan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ketat kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. RUU Mufti Wilayah ini lebih banyak membahas berkaitan kaidah dan aturan-aturan yang hendaknya dipatuhi oleh mufti dalam mengeluarkan fatwa, dalam memberikan dan menyarankan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan agama, dan secara khususnya berkaitan dengan penentuan mengenai hukum dan doktrin syarak serta perkara berkaitan. Dan karena ini, pembahasan mengenai pembatasan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada beberapa kelompok tertentu menjadi pembahasan yang ramai. Memang betul bahwa di alam Melayu ini, ajaran akidah yang masuk kepada alam Melayu ini lebih besarnya dan dominannya dan terbukti dalam sejarah, yakni masuk melalui ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebenarnya apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Mengapa kita menjadi penting untuk membicarakan ini? Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang meramalkan mengenai keadaan umat di masa mendatang bahwa akan terpecah umat muslim ini kepada 73 firqah, 73 pecahan, dan yang selamat hanya adalah satu. Yang selamat adalah yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai Al-Jamaah. Dan dari hadis ini para ulama kemudian menafsirkan siapa yang dimaksud dengan Al-Jamaah ini. Beberapa ulama yang banyak mayoritasnya menafsirkan bahwa Al-Jamaah ini berkaitan dengan dominan ulama-ulama yang paling banyak, aliran yang paling banyak dianuti oleh ulama sepanjang sejarah. Dan yang dikiaskan dari pembahasan penafsiran mengenai hadis itu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga Hanabilah atau Athariyah. Kalau memang mayoritasnya ulama kita itu Asy'ariyah dan Maturidiyah dan juga Hanabilah, mengapa ini menjadi penting dan menjadi sensitif untuk dibahas? Karena dalam keadaan terkini, dalam keadaan percakapan masyarakat beragama kita kali ini, banyak usaha-usaha yang tidak jujur dalam mereka mengenalkan ajarannya, tapi menggunakan nisbat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian yang menjadi masalah adalah golongan atau kelompok atau aliran yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang dikenali sebagai Wahabi, namun mereka tidak benar-benar mengenalkannya dirinya sebagai Wahabi, melainkan sebagai Hanabilah, sebagai kelompok Athariyah. Dan kekaburan mengenai pengelompokan ini, mengenai siapa diri kita dan apa segala macam, itu membuat cara kita menerjemahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kabur, saat kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah selama ini dipahami dengan pahaman yang serasi antara Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Hanabilah, Athariyah. Namun ada yang mendaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun sebenarnya berlainan dengan pandangan-pandangan yang selama ini sudah muktamad. Ini kemudian menjadi kontroversi. Namun tidak begitu mudah juga untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini, lebih utamanya menggunakan pendekatan hukum. Karena mengenai pembahasan akidah, mengenai iktikad, mengenai keyakinan keagamaan, ia berkait lebih banyak dengan pendidikan. Maka karena itu semestinya pendekatan yang lebih utama untuk menyelesaikan percanggahan atau kemudian mendudukan apa yang semestinya benar untuk diyakini, maka ya semestinya melalui pendidikan. Kiranya sesuatu yang terbukti salah secara akademik, secara ilmiah, maka pendidikan yang jujur pun akan mampu menyelesaikan itu. Dan kembali lagi, karena ini dianggap sebagai satu masalah atau satu problem yang mencabar, maka kita perlu kenali juga siapa Asy'ariyah dan Maturidiyah ini yang sebenarnya dibincangkan banyak ini. Yakni kelompok Asy'ariyah adalah aliran akidah yang menisbatkan dirinya sebagai pengikut dari Abu Hasan al-Asy'ari, yakni seorang ulama akidah yang
semulanya adalah murid daripada seorang ulama Mu'tazilah yang kemudian bertaubat daripada pandangan Mu'tazilahnya itu dan kemudian berusaha untuk menuturkan pandangan akidah yang lebih sesuai dengan sunnah, yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan sunnah melalui kaidah rasional dan juga kaidah nas. Adapun Imam Maturidi adalah ulama akidah juga, namun dia lahir di daerah Samarkand dan tumbuh di daerah itu yang mengikuti berusaha untuk merunutkan kaidah akidah. Kaidah dalam berakidah mengikuti pendekatan Imam Hanafi, Abu Hanifah, yang lebih banyak menggunakan pendekatan rasional yang tetap bersinambungan dan juga berurusan dengan apa yang kita kenali sebagai nas. Kedua mazhab ini memiliki keunikannya masing-masing tentu saja dan perbedaannya, namun lebih banyak persamaannya. Dan oleh karena itu sudah lazim dikenali bahwa ulama Asy'ariyah dan ulama Maturidiyah mereka biasanya akrab dan juga oleh ulama-ulama Hanabilah. Salah satu buktinya di alam Melayu kita adalah dengan adanya manuskrip yang kita kenali sebagai Aqaid An-Nasafi. Dalam penelitian Profesor Alatas, manuskrip akidah An-Nasafi ini adalah manuskrip akidah tertua di alam Melayu yang isinya adalah tuntutan-runtutan akidah yang mengikuti mazhab Maturidi. Namun di alam Melayu pula dalam sejarah para pengomentar atau ulama-ulama yang membahaskan mengenai Aqaid Nasafi ini yang sebenarnya adalah teks Maturidi ya dikomentari oleh para ulama Asy'ariyah seperti Imam Sa'aduddin Taftazani dan yang kemudian nasnya sampai di alam Melayu dan juga oleh ulama alam Melayu sendiri yakni Nuruddin Raniri. Nuruddin Raniri memiliki komentarnya atau syarahnya mengenai Aqaid An-Nasafi yang berdasarkan syarah Aqaid An-Nasafi milik Sa'aduddin Taftazani yang kemudian dinamakan Durrul Faraid. Pembahasan ini sudah banyak dibahas oleh Ustadz Aiman, yakni pensyarah di UAE dalam buku ini, yakni terjemahan kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta Al-Imam As-Sanusi ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu. Beliau mengkaji bagaimana sejarah Islam masuk dan mengkaji ciri-ciri akidah yang masuk ke alam Melayu. Memang Prof. Alatas memiliki kajiannya tersendiri yang kemudian mendaku bahwa Aqaid An-Nasafi yang berbahasa Melayu adalah manuskrip Melayu yang tertua di alam Melayu. Namun, Ustadz Aiman mengkaji juga bahwa sebenarnya ada pula manuskrip akidah yang lebih lama datangnya ke alam Melayu, yang lebih awal datangnya ke alam Melayu, yang dimiliki oleh Sunan Bonang bernama Primbon Bonang, yang bercirikan Asy'ari. Tidak hanya bercirikan Asy'ari, memanglah Sunan Bonang adalah ulama Asy'ariyah. Dan karena itu, mengenali dua manuskrip yang amat tua ini masuk di alam Melayu dengan ciri yang demikian rupa, kita bisa mengenali bagaimana alam Melayu ini memiliki pandangan yang lebih dekat dan yang mengakui bahwa mereka bermazhab akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan selain itu juga banyak ulama-ulama Melayu lain yang mengkaji akidah-akidah Asy'ariyah yang lain seperti Syekh Daud Al-Fatani yang mengkaji akidah Asy'ari melalui kitabnya Ummul Barohin milik Imam Sanusi. Kenyataan-kenyataan sejarah yang demikian semestinya membuat kita memahami mengapa kepentingan untuk mengakui akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai bagian yang penting dari identitas alam Melayu itu dapat dibuktikan dan dapat diyakini benarnya. Tetapi menjadi benar itu satu hal, dan melakukan cara penyelesaiannya untuk kemudian menyelesaikan masalah yang ada itu pun satu hal yang lain. Karena mengetahui ini adalah permasalahan pendidikan, permasalahan pemikiran, permasalahan akidah, permasalahan agama yang sejatinya diselesaikan secara sungguh-sungguh, secara sebenarnya itu hanya bisa melalui pendidikan, maka tidak semua hal itu bisa diselesaikan melalui tangan kerajaan apabila dalam sisi-sisi sosial, dalam sisi-sisi pendidikan itu belum selesai. Yang kemudian dirisaukan oleh banyak orang, seperti misalnya oleh Dr. Maza, RUU seperti ini akan lebih banyak menimbulkan permasalahan sosial, yakni ketidaksukaan sebagian orang yang memang mengakui akidah Asy'ariyah secara jujur, yang bukan merupakan Salafi Wahabi, namun tidak termasuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah itu. Maka RUU ini menjadi hangat karena pembahasan-pembahasan yang cukup sensitif seperti itu, dan memang perlu kemudian kita pikirkan bagaimana sebaiknya ini disikapi. Namun satu hal yang pasti, apabila kita jujur dengan cara kita bermasyarakat, jujur dengan identitas kita yang bermacam-macam, yakni kita memiliki banyak pemikiran yang beda-beda, dan apabila kita memang jujur untuk kemudian mengakui kebenaran, maka sepatutnya apabila kita berdebat dan berkomunikasi pada dasar kebenaran, kita bisa menemukan titik temu.
Dan oleh karena itu penting untuk kita memiliki mengetahui kaidah bagaimana kita lakukan perdebatan. Maka buku ini menjadi menarik, The Art of Disputation in Islam. Maka di dalam khazanah Islam sebenarnya sudah ada kaidah yang diwariskan kepada kita, yakni adabul bahth wal munadharah, yakni cara agar kita bisa mempertanggungjawabkan sikap kita secara ilmiah. Yang dalam buku ini yang diterjemahkan oleh Encik Asyam bin Ahmad adalah terjemahan dari Risalah Waladiyah fi Adabul Bahth wal Munadharah oleh Sakakilizadeh, yakni seorang ulama dari Timur Tengah yang dekat dengan Turki, yang dapat memberikan kontribusi bagaimana kita bisa tidak tercampur dari kesalahpahaman ini mengenai siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dan oleh karena itu, dalam kita berakidah, dalam kita menjalani kehidupan beragama, amat penting untuk kita jujur dengan siapa diri kita, sikap ilmiah kita, agar tidak ada yang namanya kesalahpahaman antar orang-orang yang berbeda, dan kita bisa memiliki sikap beragama dan sikap berpikir yang ilmiah, yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hal-hal seperti ini, kontroversi seperti ini, perpecahan masyarakat seperti ini, selama ia bisa dijembatani oleh percakapan yang jujur dan apa adanya, dan tentu dengan beradab, maka ini semua bisa dihindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.